Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Awalnya ada penjaga dari kota Sutian di sebelah susunan teleportasi. Tetapi pemandangan ini terjadi terlalu cepat dan penjaga itu hanya memiliki tingkat budidaya alam dewa penerangan puncak. Jadi bagaimana mereka bisa bereaksi? Terlebih lagi, menghancurkan susunan teleportasi adalah sesuatu yang merugikan orang lain, tetapi tidak menguntungkan diri sendiri. Dalam keadaan normal, tidak ada orang yang akan menghancurkannya dengan jahat. Lagi pula, menghancurkan susunan teleportasi tidak akan banyak bermanfaat bagi diri sendiri. Setelah banyak prajurit melihat dua prajurit alam ramuan ilahi melemparkan manik-manik hitam, mereka segera mundur ke samping. Setelah semua orang melihat ada manik ungu hitam di susunan teleportasi dan ada sambaran guntur kecil yang menyebar dari manik tersebut. Kemudian cahaya guntur tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan kekuatan penghancur yang kuat meledakkan dengan dahsyat. Setelah suara ledakan yang menusuk telinga datang, dengan susunan teleportasi sebagai pusatnya, itu menyebar ke jarak sekitar 10 kaki. Dan ditelan oleh cahaya yang membuat para prajurit yang berbaris dan penjaga yang menjaga susunan teleportasi juga musnah dalam sekejap. Bahkan ceritanya pun hilang sebelum terdengar. Kedua orang itu menghancurkan susunan teleportasi. Ini adalah manik guntur luar angkasa. Ini berisi hukum guntur dan ruang yang dapat sepenuhnya menghancurkan seluruh ruang teleportasi. Apa tujuan mereka menghancurkan susunan teleportasi? Beberapa prajurit yang berada jauh dari susunan teleportasi telah mengetahui asal-muasal manik-manik ungu hitam dan berteriak. Meskipun tidak mudah untuk menghancurkan susunan teleportasi karena setelah susunan teleportasi dibangun, seluruh saluran ruang akan sangat stabil. Bahkan jika dasar susunan teleportasi dihancurkan, saluran ruang tidak akan rusak. Masih bisa membangun kembali pangkalannya. Tapi manik guntur yang mengandung hukum ruang ini berbeda, karena senjata ini awalnya dikembangkan untuk susunan teleportasi. Dan kekuatan guntur dan kilat yang terkandung di dalamnya akan menghancurkan dasar susunan teleportasi. Dan kekuatan ruang yang terkandung di dalamnya dapat menghancurkan susunan teleportasi karena jalur luar ruang di lorong itu akan hancur seluruhnya. Tepat setelah dua prajurit alam pil ilahi ini berhasil, susunan teleportasi lain yang mengarah ke kota Tiangi juga dihancurkan 1 mil jauhnya. Sekarang, dua jalan antara kota Yunhai dan kota Tiangi langsung diblokir. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya rasa Anda sudah mengerti. Kebanyakan dari orang-orang ini berasal dari sekte dewa jahat. Dengan menghancurkan saluran transmisi ini, sekte Yundian dan aliansi bisnis dunia tidak dapat membantu. Jadi kemungkinan besar Cuisi akan mengambil tindakan sekarang. Beberapa orang dengan cepat menemukan kebenarannya. Faktanya bukan karena kota Sutian tidak merespon sebelumnya. Bahkan sekte Suling mengirim banyak prajurit untuk berpatroli di kota Sutian. Dan para penjaga dari dua susunan teleportasi ini sebelumnya hanyalah prajurit alam dewa penerangan biasa. Tetapi sekarang mereka telah menambahkan beberapa prajurit alam dewa penerangan yang lebih kuat. Jadi hanya dapat dikatakan bahwa jika sekte dewa jahat ingin mengambil tindakan, sangat tidak mungkin untuk mencegahnya. Bahkan jika sekte roh Void mengirim prajurit dari alam kesengsaraan Void ke Garnison, maka sekte Tianxi kemungkinan besar akan mengirim prajurit dari alam kesengsaraan kekosongan untuk menghancurkan susunan teleportasi. Lagi pula, ada yang lebih penting untuk dilindungi daripada melindungi susunan teleportasi ini. Jadi sekarang beberapa orang berspekulasi
bahwa sekte Dewa Jahat akan mengambil tindakan. Faktanya, sekte Dewa Jahat sudah mengambil tindakan saat ini. Adapun sekte Rovoid dibangun di gunung yang tinggi, bersebelahan dengan bagian luar kota Sutian. Pada saat ini, sekte Rovoid yang besar diselimuti lapisan cahaya lavender. Sementara ribuan jimat di dalam seluruh sekte Rovoid berada. Jimat Bagua berbentuk lingkaran, dan itu adalah formasi pelindung sekte ini adalah warisan Feng Guanyu, dan disebut formasi 1000 ilusi dan jejak. Sebelum munculnya formasi pelindung sekte yang digambar oleh Loseng dan formasi penelusuran 1000 ilusi adalah formasi pelindung sekte paling kuat di wilayah tengah. Sekarang, di luar formasi pelindung, puluhan ribu prajurit melayang di langit, dan sebagian besar tingkat budidaya prajurit ini terkonsentrasi di alam Dewa Penerangan, dan ada sebagian kecil dari mereka berada di alam pil ilahi. Tapi ada juga puluhan prajurit di alam kesengsaraan kekosongan, dan semua prajurit yang mengenakan jubah hitam ini memiliki 2 kata Dewa Jahat yang tergambar di dada mereka. Adapun para pejuang ini adalah prajurit kerajaan Dewa Jahat dari sekte Tianxi. Adapun semua pejuang di kerajaan Dewa Tianxi, mereka sebelumnya adalah pejuang mandiri. Bagaimanapun dunia pejuang sangat kejam dibandingkan dengan pejuang yang tumbuh dalam sekte. Jalan yang diambil oleh pejuang mandiri jauh lebih sulit, dan mereka sering diintimidasi oleh murid sekte. Karena dalam hati mereka, pejuang mandiri ini kurang lebih memiliki perasaan terhadap sekte yang lebih besar. Karena mereka memiliki dendam terhadap mereka. Sekarang Cuisi berhasil membentuk kerajaan dewa karena dia telah memahami pemikiran para pejuang mandiri ini. Karena dia mengatakan ingin menyatukan semua pejuang mandiri dan menggulingkan semua sekte dari semua ukuran di wilayah tengah. Setelah kerajaan Tuhan selesai dibangun, dia akan membagi dunia, jadi harus dikatakan bahwa Cuisi memainkan keterampilan ini dengan sangat baik. Dia tidak hanya memahami selera para pejuang mandiri, tetapi juga menjalankan keuntungan besar. Oleh karena itu, Cuisi memenangkan banyak pengikut dalam waktu singkat. Jadi ketika banyak sekte melihat kejadian ini, banyak situasinya tidak tepat. Mereka segera bereaksi dan mulai memblokir pejuang mandiri. Hanya saja mereka sudah terlambat untuk melakukannya, karena kerajaan Dewa Jahat milik Cuisi berkembang dengan sangat cepat, dan dengan cepat tumbuh menjadi kekuatan terbesar di seluruh wilayah tengah. Jika Anda membaginya berdasarkan tingkat sekte, kerajaan Dewa Jahat sudah memenuhi syarat untuk bersaing merebutkan kekuatan sekte kelas 6. Tentu saja, kerajaan Dewa Tianxi ini kekurangan 1 atau 2 orang kuat di alam Laut Dewa. Namun, menerobos Laut Dewa tidaklah mudah. Bahkan sekarang Cuisi sendiri terjebak dalam kemacetan itu. Jadi dia juga bersemangat mencari wanita ketiga dengan tubuh Yin Ongo, sehingga suatu hari nanti dia bisa menerobos Laut Dewa. Hanya pada saat itu kerajaan Dewa Jahat surgawi miliknya akan sesuai dengan namanya, dan inilah salah satu alasan mengapa Cuisi menyerang sekte Suling. Dan jika dia menyerang sekte Roh Kekosongan, reputasi kerajaan Dewa Tianxi-nya akan semakin berkembang. Dan jumlah prajurit mandiri yang membelot ke Cuisi mungkin akan meningkat secara eksponensial. Bahkan jika Yundian dan aliansi pedang dunia ingin menghentikan mereka, itu sangat sulit. Saudaraku, sekte di depan Anda adalah sekte nomor 1 di dunia, dan sekte Roh Kekosongan. Pernahkah Anda ditindas oleh sekte Roh Kekosongan di masa lalu? Cuisi tiba-tiba berteriak keras, berdiri di depan tentara kerajaan dewa. Ya, ada puluhan ribu prajurit, semuanya berada di alam Dewa Penerangan, mengeluarkan momentum raungan seperti itu, sehingga benar-benar dapat mengguncang bumi. Faktanya, meskipun sekte Rovoid adalah sekte nomor 1 di dunia, kekuatannya tidak dapat menyebar ke seluruh wilayah tengah.
Jadi tidak mungkin semua pejuang mandiri ini ditindas oleh sekte Rovoid. Namun, sebagai pejuang mandiri, mereka sedikit banyak telah ditindas oleh pejuang sekte. Misalnya, ketika menjelajah ke tempat berbahaya, pejuang mandiri seringkali bepergian sendirian, atau paling banyak dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Namun, pejuang sekte seringkali puluhan orang-orang bergabung dan setelah akhirnya menemukan peluang dan harta karun, pejuang mandiri pasti akan menderita. Hanya saja tidak demikian halnya di dunia pejuang. Harta itu milik siapapun yang lebih kuat. Ini hanya tentang yang lemah dan yang kuat. Jika dipikir-pikir dari sudut pandang orang lain, para pejuang mandiri ini akan melakukan hal yang sama. Tentu saja, bagaimana orang bisa berpikir hati-hati tentang Cuisi yang memobilisasi emosinya dengan cara ini? Bagus sekali, hari ini adalah hari di mana sekte roh kekosongan akan dihancurkan. Cuisi berkata dengan dingin. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang keluar dari pasukan kerajaan dewa. Tapi itu adalah seorang sarjana dengan wajah yang cerah. Adapun sarjana ini sebenarnya adalah orang kuat di tahap tengah, alam kesengsaraan kekosongan, dan sarjana itu sedang memegang kipas lipat kuno di tangannya. Ketika kipas lipat itu dibuka, tertulis kata surgawi di atasnya, dan orang ini adalah Xuan Chen, penasehat militer kerajaan dewa. Orang ini pernah menjadi pejuang mandiri dan terkenal di selatan wilayah tengah. Namun, karena dia menyinggung orang-orang di pavilion Xuan Yin, maka Xuan Chen dan keluarganya dibunuh oleh prajurit dunia bawah. Sebelumnya, Xuan Chen telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun. Ketika dia mendengar bahwa Cuisi sedang membentuk kerajaan dewa, dia menyadari bahwa kesepakatannya telah tiba. Jadi, dalam pandangan Xuan Chen, tidak penting adalah Cuisi benar-benar dapat membentuk kerajaan dewa. Yang penting dia dapat menggunakan kekuatan Cuisi untuk menghancurkan pavilion Xuan Yin, sehingga dia dan Cuisi dapat dianggap saling memanfaatkan. Saya baru saja mendapat kabar bahwa putri keluarga Si tidak berada di sekte Suling, tetapi di kota Sutian, kata Xuan Chen ringan. Oh, mata Cuisi berkilat. Sepertinya pendeta-pendeta Kingsu tidak menganggap saya serius. Jadi saya benar-benar harus pergi ke kota Sutian. 2 susunan teleportasi di kota Sutian telah dihancurkan, tapi saya khawatir keluarga Si lebih memilih dihancurkan daripada patuh, kata Xuan Chen. Alis Cuisi berkerut. Dengan ekspresi hati-hati di wajahnya, kemungkinan ini memang mungkin terjadi. Jadi, bagaimana mungkin keluarga Si bersedia menyerahkan wanita dengan tubuh yin ungu itu kepadanya? Melihat wajah Cuisi, Xuan Chen langsung berkata, selain putri keluarga Si, ada berita lain yang patut Anda minati. Apa beritanya? Cuisi bertanya. Lo Sheng kembali, kata Xuan Chen segera. Lo Sheng, dia kembali. Cuisi mendengar nama itu dan roh jahat di wajahnya tiba-tiba muncul. Ada rumor di wilayah tengah bahwa Lo Sheng sudah mati, tapi Cuisi tidak mempercayainya. Bagaimanapun, performa Lo Sheng dalam roda keberuntungan sudah jelas. Dia adalah orang yang sangat beruntung. Jadi Cuisi sama sekali tidak percaya Lo Sheng akan jatuh. Kecuali Lo Sheng dibunuh oleh Cuisi sendiri. Dia akan percaya bahwa Lo Sheng benar-benar mati. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Xuan Chen bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat roh jahat muncul di wajah Cuisi. Jeda serangan terhadap sekte Suling pertama, tempatkan semua orang 100 mil jauhnya dan tunggu sampai pasukan Wusan berkumpul. Sebelum mengambil tindakan dan tunggu sampai saya tiba. Sebelum mengambil tindakan, Cuisi memperingatkan. Jelas Raja Racun Wusan juga bergabung dengan kerajaan kejahatan surgawi Cuisi.
Meskipun Wusan dan Cuisi pada awalnya bukanlah teman, dan bahkan bisa dikatakan masih ada konflik antara dia dan Cuisi. Namun dalam menghadapi kepentingan, Wusan tetap berdiri di sisi Cuisi atas undangan Cuisi. Dan Wusan memilih untuk berkonspirasi dengan Cuisi dalam rencana berbentuknya kerajaan dewa. Pada saat ini, Wusan tiba bersama sekelompok pejuang mandiri lainnya. Lagi pula, Cuisi tidak berani bertindak ceroboh sedikit pun tentang sekte Suling. Bagaimanapun, sekte ini adalah sekte nomor 1 di wilayah tengah. Dan ini bukan tanpa alasan. Meskipun formasi pelindung sekte Feng Guanyu tidak sebaik Yundian, formasi penelurusan 1000 ilusi juga akan menimbulkan masalah besar bagi pasukan kerajaan dewa. Selain itu, sekte Suling juga memiliki pendeta Kingsu yang kekuatannya bahkan Cuisi tidak berani meremehkannya. Selain itu, kekuatan 7 putra Suling sebanding dengan orang kuat di alam hidup dan mati. Jadi bagi Cuisi, sekte Suling adalah tulang yang sulit untuk dipecahkan. Tetapi setelah retak, manfaat kerajaan Dewa Tianxi akan sangat besar. Setelah Cuisi menyampaikan perintah untuk menghentikan serangan terhadap sekte Suling kepada Xuan Chen, kemudian mencibir. Anak itu sangat beruntung. Mari kita lihat bagaimana dia lolos kali ini. Setelah mengatakan itu, Cuisi berubah menjadi aliran cahaya dan langsung pergi ke sekte Suling. Di sekte Suling, pendeta-pendeta Kingsu berdiri di bak gua besar, memandang ke langit dengan ekspresi yang rumit, dan 7 roh kekosongan membentuk formasi unik sesuai dengan langkah 7 bintang. Tapi ekspresi mereka serius dan mereka juga melihat ke arah prajurit yang padat di langit. Yang mayoritas prajurit ini berada di alam dewa penerangan. Meskipun para prajurit ini tidak menimbulkan ancaman bagi sekte roh kekosongan, di depan formasi penelusuran 1000 fantasi, para prajurit di bawah alam pil ilahi akan mati sebanyak yang mereka datangi. Tapi masalahnya adalah bahwa para dewa di antara mereka ada juga banyak prajurit alam pil ilahi. Dan ada beberapa kali lebih banyak prajurit alam kesengsaraan void daripada prajurit yang berada di sekte Suling. Jadi dengan satu sentuhan jari, sangat sulit untuk menentukan hasilnya. Sebulan yang lalu, pendeta Kingsu memiliki firasat bahwa Cuisi kemungkinan besar akan memilih sekte Suling untuk mengambil tindakan. Sebenarnya banyak orang sudah menebaknya, tetapi pendeta Kingsu tidak menyangka bahwa Cuisi akan datang begitu cepat. Jadi dalam menghadapi orang yang terkuat di wilayah tengah, pendeta Kingsu hanya bisa mengatakan bahwa dia malu pada diri sendiri karena ambisi dan keberaniannya. Tepat ketika semua tetua dan murid sekte Suling sedang menunggu dalam formasi penuh, Cuisi berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Pada saat yang sama, semua prajurit dari sekte jahat Tianxi juga mulai mundur dengan tertib. Master sekte, Cuisi terbang menuju kota Sutian. Salah satu dari 7 putra Suling mengingatkan. Mendengar itu, wajah Kingsu tiba-tiba berubah. Cuisi pasti pergi ke rumah Si. Sayangnya anak itu begitu disengaja dan tenggelam seperti ini, dan itu benar-benar menyakitinya. Saat ini pendeta Kingsu ingin segera keluar untuk menghentikan Cuisi. Meskipun kekuatannya mungkin tidak sebaik Cuisi, tapi dia tidak akan jauh berbeda dengan Cuisi di kota Sutian. Tapi sekarang, dia harus tinggal di sekte roh kekosongan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Hanya saja, keluarga Si juga sangat penting pendeta Kingsu. Tetapi sekte Suling bahkan lebih penting lagi. Lagi pula, seluruh keluarga Si atau seluruh kota Sutian didirikan di bawah perlindungan sekte Suling. Seperti kata pepatah, jika tidak ada sisa kulitnya, nanti ditempel rambutnya. Tapi dia masih bisa membedakan dengan jelas mana yang ringan dan mana yang serius. Mereka mundur, haruskah kita segera keluar?
Tanya salah satu dari 7 roh kekosongan. Sekarang Cuisi baru saja pergi. Ini adalah kesempatan bagi Sekte Suling untuk melakukan serangan balik yang dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Tetapi pendeta King Su masih menggelengkan kepalanya karena siapa yang tahu jika ini adalah jebakan. Tidak, kami akan bertahan, kata pendeta King Su dengan suara yang dalam. Dengan ekspresi tekad di matanya, sejak dia menjadi pemimpin Sekte Suling, hidupnya telah terikat erat dengan seluruh sekte. Saat ini aliran cahaya terbang menuju kota Sutian. Ketika aliran cahaya mendekati kota Sutian, tiba-tiba terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Jelas kekuatan ini adalah larangan terbang di kota Sutian. Lagi pula, larangan semacam ini sangat populer selama ribuan tahun yang lalu. Namun karena larangan dari banyak pejuang, banyak kota yang secara bertahap menghapus larangan-larangan terbang. Dan hanya kota Sutian yang mempertahankan aturan lama dan masih mempertahankan larangan terbang hingga sekarang. Hah? Cuisi mendengus dingin menghadapi larangan terbang dan menghancurkan larangan itu dengan satu pukulan. Ketika dia sampai di langit di atas kota Sutian, dia meliriknya dan langsung menuju ke benteng keluarga Si. Pada saat yang sama, makan siang di benteng keluarga Si berlangsung selama setengah jam. Xing Hui, kepala keluarga Si, masih mementingkan loseng, meskipun dia mengatakan itu adalah makanan sederhana. Sebenarnya setiap hidangan sangat istimewa, jadi tentu saja butuh biaya banyak yang harus dikeluarkan. Saat makan, Xiaoji masih terus memikirkannya dan berkata kepada Loseng di seberang meja. Saudara Loseng, jika saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Yundian, saya pasti akan menantang Anda, dan Anda harus menerima tantangan itu. Xiaoji sangat gigih, sehingga Loseng menunjukkan senyuman tak berdaya dan akhirnya setuju. Xing Hui di sebelahnya juga tersenyum. Dia juga tahu temperamen anak angkatnya. Sepertinya Xiaoji tidak takut kalah, bahkan jika dia kalah, dia akan kalah dengan tenang. Tepat ketika Xiaoji hendak mengatakan sesuatu lagi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan token dari cincin sumi miliknya. Dan warna token itu berubah menjadi merah darah. Ada apa? Loseng bertanya dengan aneh, bahkan wajah Xing Hui menjadi sangat jelek saat melihat tanda berwarna merah darah, karena token dari sekte Void Spirit memiliki total 3 warna. Biasanya token berwarna hijau zamrud. Jika sekte Void Spirit memasuki status waspada, warnanya akan berubah menjadi kuning. Begitu perang dimulai atau menghadapi perang, warnanya akan berubah menjadi merah. Selama periode ini, tanda dari sekte roh kekosongan tetap berwarna kuning, tetapi sekarang tiba-tiba berubah menjadi merah. Jadi bagaimana mungkin Xiaoji tidak terburu-buru? Sekte roh kekosongan diserang. Saya harus bergegas. Setelah Xiaoji memasuki alam kesengsaraan kekosongan, dia juga merupakan kekuatan tempur teratas dari sekte roh kekosongan. Jadi bagaimana dia bisa tinggal di sini saat ini? Ketika dia mendengar bahwa sekte Suling diserang, wajah Loseng tiba-tiba tenggelam. Dia segera berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Xing Hui, lalu berkata, "Saya akan membawa putri Anda dan meninggalkan kota Sutian." Jika dia tidak makan siang ini, Loseng mungkin telah meninggalkan kota Sutian bersama Xiao Yokin. Sekarang karena makan siang inilah dia tertunda. Tanpa diduga ada sesuatu yang berubah dalam situasi ini. Jelas Xing Hui juga tahu bahwa masalah ini sangat penting. Jadi dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya akan membawa Anda mencari Xiao Yokin. Segera Xiaoji bergegas menuju sekte Suling, sedangkan Loseng yang dipimpin oleh Xing Hui langsung menuju kediaman Xiao Yokin. Sekarang Yokin sendirian di taman kecilnya karena dia akan meninggalkan benteng keluarga Si. Jadi dia bahkan tidak berminat untuk makan. Melihat meja makan ringan dan lezat, mata Xiao Yokin mengembara. Tapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Loseng hampir menabrak taman Xiao Yokin, menghancurkan pintu dan memecahkan layar.
Kedua layar ini terbuat dari batu giok tulang roh. Belum lagi harganya mahal. Kuncinya adalah Seo-Yokin sangat menyukainya. Bahkan dia harus menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkannya. Tanpa diduga, itu langsung dihancurkan oleh Loseng. Anda membayar untuk layarku. Seo-Yokin berkata dengan marah dengan alisnya terangkat. Karena orang ini sangat penuh kebencian dan tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Yokin, sudah berapa lama Anda masih peduli dengan sepasang layar ini? Xing Hui tidak tahu bagaimana mendidik putrinya, apalagi sekarang bukan waktunya untuk mendidiknya. Namun Loseng tidak repot-repot berbicara dengannya sama sekali. Dia meraih Yokin dan mengucapkan satu kata. Ayo pergi. Kemudian Loseng menyeret Yokin dan terbang ke atas. Meskipun rumah di taman kecil ini terbuat dari kayu dan baloknya terbuat dari kayu besi padat, namun Loseng langsung terkena dampaknya. Tapi Loseng naik ke langit dan menghancurkan balok-balok itu. Segera setelah balok-balok rumah itu pecah, seluruh rumah mulai runtuh dan segala sesuatu di taman kecil itu hancur lebur di tanah. Taman Yuhua saya. Melihat pemandangan ini, Seo-Yokin hampir menangis tanpa air mata. Loseng menghela nafas dalam hatinya. Wanita kaya ini sepertinya tidak memahami situasinya. Tetapi dia benar-benar sedang tidak mood dan dia tidak punya waktu untuk duduk bersamanya untuk menganalisis situasi. Dan bahaya apa yang dia akan hadapi sekarang. Jika masalah ini bukan tentang Loyan, Loseng akan membiarkan wanita idiot ini mati. Saat menyeret Seo-Yokin di sepanjang jalan, Loseng berlari dengan liar ke arah susunan teleportasi. Meskipun kota Sutian sangat besar, tidak akan butuh waktu lama dengan kecepatan terbang Loseng saat ini. Namun pada saat ini, aura kuat tiba-tiba datang dari langit, dan wajah Loseng tiba-tiba berubah setelah merasakan aura tersebut. Cuisi! Mata Loseng sedikit berkedip. Ketika Seo-Yokin melihat Cuisi, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Sebelumnya, Seo-Yokin tidak mengerti apa yang terjadi. Sekarang Seo-Yokin mengerti. Tanpa diduga, hal-hal yang dikhawatirkan oleh para tetua keluarga Si selama ini benar-benar terjadi. Loseng! Cuisi meraung ke arah Loseng dari atas. Gerakan Anda cukup cepat, tetapi jika Anda tidak datang ke rumah keluarga Si, hidup Anda mungkin akan bertahan lebih lama. Tapi sekarang Anda benar-benar mencari kematian. Kali ini saya akan membunuh Anda hari ini. Bagaimanapun, Loseng benar-benar membuat Cuisi terlalu frustasi saat ini. Tetapi Loseng bersembunyi di luar formasi pelindung sekte Yundian, dan Cuisi tidak ada hubungannya dengan Loseng. Tapi saat ini tidak ada formasi pelindung sekte untuk melindungi Loseng, jadi Cuisi tahu betul betapa buruknya keberuntungan Loseng, dan dia tidak akan merasa nyaman sama sekali, kecuali menyingkirkan orang-orang seperti itu dengan tangannya sendiri. Terlebih lagi, dalam 2 tahun ini, Loseng sebenarnya telah memasuki alam kesengsaraan Void. Meski baru tahap awal, kecepatan kemajuannya masih membuat Cuisi sangat iri. Jika Loseng dibiarkan hidup 3 hingga 5 tahun lagi, mungkin anak ini akan menerobos alam laut dewa. Jika saatnya tiba, membunuhnya mungkin akan semudah elang menangkap ayam. Lagi pula rencana besarnya Cuisi adalah mendirikan kerajaan Tuhan. Bagaimana dia bisa meninggalkan masalah yang begitu serius di dunia? Jadi niat membunuh Cuisi adalah yang terkuat saat ini, dan itu hanya untuk membunuh Loseng. Bahkan peristiwa besar seperti menyerang sekte Void telah ditunda. Jadi dapat dibayangkan bahwa Cuisi sangat mementingkan Loseng. Tapi bagaimana Loseng bisa mendengarkan omong kosong Cuisi? Jadi dia mengambil aliran Yokin dan dengan cepat bergegas menuju sungai Tianchan di kota Sutian. Tapi Cuisi juga menyerang Loseng dan mengejarnya. Dan jaraknya hanya beberapa mil. Sepertinya ini sudah terlambat. Loseng merutkan kening dan Yokin diseret ke belakang Loseng. Dia hanya mendengar angin bersiul bertiup di telinganya, dan kepalanya juga dalam kekacauan. Tepat ketika Loseng baru saja tiba di sungai Tianchan, dia melihat
dua asap hitam tidak jauh dari sana membumbung ke langit, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Bahkan jika dia tidak melihat pemandangan susunan teleportasi, Loseng sudah menebak apa yang terjadi. Ketika dia melewati dua susunan teleportasi, Loseng hanya menundukkan kepalanya sedikit dan melihat bahwa susunan teleportasi sudah gelap dan hangus. Jadi Loseng terus berlari dan terus terbang ke depan, ingin melarikan diri melalui susunan teleportasi. Angan-angan untuk mencegah dukungan dari Yundian dan aliansi bisnis dunia, memutus dua susunan teleportasi adalah prioritas utama untuk menyerang sekte Void ini. Tanpa diduga, Loseng terjebak sekarang. Pada saat ini, Juicy tidak terburu-buru. Loseng sudah menjadi mangsa di tangannya, dan proses berburu ini juga merupakan semacam kesenangan bagi Juicy, karena tidak ada cara untuk menyelesaikan situasi Loseng saat ini. Bahkan jika Loseng sangat beruntung, Juicy tidak percaya bahwa siapapun dapat menyelamatkan nyawa Loseng, kecuali pendeta Kingsu datang sendiri. Tapi pendeta Kingsu tidak akan pernah berani meninggalkan sekte Suling. Bagaimanapun dia adalah pemimpin sekte, jadi bagaimana dia berani meninggalkan sekte saat ini? Bagaimana mungkin Loseng tidak mengetahui apa yang diketahui Juicy? Jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dengan budidaya dan kekuatan Loseng saat ini, dia pasti akan melarikan diri di depan Juicy. Tetapi dia menyeret beban di depannya, dan beban ini tidak dapat dibuang begitu saja. Jadi dengan ekspresi muram di wajahnya, dia tiba-tiba meraih tangan Sioyokin dan menariknya. Sioyokin berteriak, dan Loseng menarik Sioyokin langsung ke dalam pelukannya. Merasakan nafas seorang pria mengalir deras ke arahnya. Bahkan dalam situasi ini, Sioyokin justru tersipu dan berkata dengan marah, "Apa yang Anda lakukan?" Tapi Loseng mengabaikan Sioyokin sama sekali. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk meraih pinggang Sioyokin dan menggendongnya di tubuhnya. Segera gangguan di tubuh Loseng meledak seketika dan bakat mengejar singa awan bercampur di gangguan dalam sekejap. Kecepatan Loseng meningkat 2 kali lipat. Juicy awalnya mempertahankan kecepatan santai dan mengikuti Loseng. Meskipun kecepatan Loseng cukup cepat, itu tidak berarti apa-apa bagi Juicy. Apalagi bocah ini sedang menyeret beban. Tanpa diduga setelah mengejarnya, Loseng tiba-tiba berubah menjadi garis tipis dan melesat ke depan. Kecepatannya meningkat beberapa tingkat, bahkan Juicy terpana dengan kecepatannya. Sialan! Menyadari bahwa dia telah meremehkan Loseng lagi, Juicy mengutuk dengan marah, dan gangguan di tubuhnya melintas dan mengikuti Loseng untuk mempercepat. Pada saat itu, kecepatan Loseng memang tak tertandingi, bahkan Juicy pun tidak sebaik itu. Namun ledakan gangguan berumur sangat pendek, jauh lebih tahan lama dibandingkan Troyuan yang bisa bertahan selamanya, sehingga bisa hanya berumur pendek. Waktu berlari cepat, sekarang Loseng telah menggunakan ledakan gangguan untuk memperluas jarak antara dia dan Juicy. Tetapi situasinya masih belum cukup optimis, karena Juicy masih terkunci rapat pada dirinya sendiri, dan wilayah-wilayah tengah tidaklah kecil. Bahkan jika dia ingin pergi ke kota Tiangni, jaraknya masih cukup jauh. Apalagi ke Yundian. Setelah gangguan Loseng habis, hanya masalah waktu sebelum Juicy menyusul. Sekarang, Sioyokin sedang berbaring di bau Loseng. Angin meneru membuatnya tidak dapat mendengar suara apapun. Lagi pula kecepatannya sangat cepat, sehingga dia meninggalkan kota Sutian hampir seketika. Sebelumnya, dia belum pernah keluar kota Sutian atau bepergian sejak dia masih kecil. Tapi dia tidak pernah menyangka sekarang dia akan meninggalkan kota Sutian akan seperti ini. Saat gelombang pertama gangguan Loseng habis, kecepatan terbang Juicy juga perlahan meningkat. Dan jarak antara yang pertama dan yang terakhir dengan cepat diperpendek. Juicy sedang mengejar. Berbaring di bau Loseng, Sioyokin mengingatkan. "Diam, Anda tidak perlu mengingatkan saya." Loseng tidak tahu bahwa Juicy mendekat dengan cepat.
dia cukup mengandalkan energi sejati untuk terbang dan kecepatan Loseng masih belum secepat Juicy. Loseng, saya menyarankan Anda untuk menyerah saja karena Anda tidak dapat melarikan diri hari ini. Apapun yang terjadi, jadi jangan buang waktu. Kata Juicy dingin, ekspresi Loseng tidak berubah sama sekali, tetapi dia menanamkan esensi sejati dalam suaranya untuk menjawab Juicy. Karena saya akan mati, tapi apakah saya melarikan diri atau tidak? Maka saya harus mencobanya. Jadi berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Saya adalah pemimpin kerajaan dewa jahat, bukan pemimpin sekte yang Anda bicarakan. Dunia luar percaya bahwa sekte dewa jahat adalah kekuatan sekte, tetapi tidak ada yang berani menyebut sekte jahat di depan Juicy. Anda begitu tidak tahu malu ketika menyatakan diri Anda sebagai pemimpin kerajaan Tuhan. Loseng mencibir. Anda akan mati dan Anda masih ingin membuat saya marah. Dan itu hanya akan membuat kematian Anda lebih buruk. Juicy tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Cahaya tinju di tangannya berkedip dan kekuatan besar muncul di tubuh Juicy. Karena dua akan mengambil tindakan kapanpun. Jika dia menemukan kesempatan saat merasakan kekuatan ini, warna wajah Xiaoyokin hilang. Wajahnya penuh kesedihan karena dia takut dia akan benar-benar mati di sini hari ini. Namun Xiaoyokin tidak menyangka bahwa pada saat ini titik cahaya merah tiba-tiba muncul dari sisi Loseng yang merupakan roh pedang Loseng. Setelah tubuh Sun benar-benar terkondensasi, dia sangat dekat dengan Xiaoyokin. Kemudian kedua wanita itu saling memandang. Bahkan saat Juicy bergegas mendekat, ini adalah roh pedang Loseng yang telah diubah. Xiaoyokin mendengar bahwa Loseng memiliki roh pedang yang sangat istimewa. Tetapi roh pedang adalah seorang wanita. Tapi mengapa dia masih memiliki ekspresi? Dan roh pedang itu sepertinya menertawakannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.